Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Zoom meeting. Mohon maaf, Bapak berhalangan hadir secara offline di kelas karena satu dan lain hal kita jadinya online nih. Semoga tidak menghalangi semangat-semangat Ananda-Ananda semua dalam belajar ya. Ya, baiklah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dipersilahkan kepada Cesi untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Cesi. Bapak ingin bertanya, apa kabar semuanya Ananda-Ananda? Sehat ya? Oke, baik. Ketua kelas, apakah yang bergabung di Zoom ini hadir semua? Oke, alhamdulillah hadir ya. Baik, Ananda-Ananda semua, apakah ada tugas? Ada? Oke, silakan nanti untuk ketua kelas ya. Tugasnya dikumpulkan menjadi satu atau untuk memudahkan dalam pengumpulan tugas nanti akan Bapak kirimkan Google formulir. Google Drive ya. Google Drive nanti akan Bapak kirimkan. Nanti Ananda semua dimohon untuk mengupload tugasnya. Jadi nanti difoto, dibuat dalam format dokumen PDF, nanti diupload di Google Drive yang akan Bapak kirimkan ya di grup kelas. Baik, Ananda-Ananda semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah Ananda masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Oke, baik. Silakan, ada yang ingat? Oke, bagus sekali ya. Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai matahari sebagai pusat daripada tata surya. Nah, adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik. Nah, fokus kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, Ananda mampu untuk membedakan gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang kedua, Ananda dapat memahami ya 3 jenis gerhana bulan. Dan yang ketiga, Ananda memahami 3 jenis gerhana matahari. Mungkin Bapak akan bertanya, pernahkah Ananda mengalami suatu peristiwa fenomena alam? Saat matahari telah terbit, sinarnya secara perlahan menghilang tertutupi dan mengubah suasana menjadi gelap. Nah, ada yang pernah mengalami dan mengapa hal ini bisa terjadi? Oke, baik. Kalau gerhana matahari terjadi saat siang hari, menurut Ananda kapan dan bagaimana terjadinya gerhana bulan nih? Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, silahkan Ananda buka buku pelajaran bab 7-nya mengenai bumi dan tata surya, submaterinya yaitu mengenai gerhana. Oke, silahkan dibuka ya. Halaman 154 nih. Baik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, gerhana bulan sendiri ini apa, Pak? Jadi gerhana bulan itu merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ada 3 jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total, yang kedua adalah gerhana bulan sebagian, dan yang ketiga adalah gerhana bulan sebagian. Oh, mohon maaf ya, ini ada typo. Gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Oke, itu dia.
Baik, untuk gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini kapan Pak terjadi? Terjadi apabila matahari ini yang ada di sini, matahari, bumi dan juga bulan dalam keadaan yang sejajar. Terjadi ketika bulan masuk ke dalam bayangan umbra bumi saat mengorbit mengitari bumi. Oke. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian kapan Pak terjadinya? Terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari karena sebagian permukaan bulan di penumbra. Jadi posisi bulan di sini. Kalau misalnya yang tadi posisi bulannya di tengah-tengah, kalau yang di sini posisi bulannya mau ke arah atas. Jadi ya bayangan penumbranya malahan gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah gerhana bulan penumbra. Jadi kalau yang tadi ini gerhana bulan sebagian nih, masih ada sedikit umbra ya yang menghalangi ataupun yang jatuh bayangan bumi di bulan. Nah, nih kalau misalnya gerhana bulan penumbra gitu ya. Ini sama sekali tidak tersentuh oleh bayangan umbranya, hanya penumbranya saja begitu. Terjadi ketika posisi bulan, matahari, bumi yang sejajar, namun di mana seluruh bagian bulan masuk ke bayangan penumbra bumi. Oke, jadi itu ya. Ada gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan juga gerhana bulan total. Baik, selanjutnya adalah mengenai gerhana matahari. Gerhana matahari itu apa Pak? Jadi gerhana matahari ini terjadi apabila matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Sama ya, sama seperti gerhana bulan. Akan tetapi di sini bulannya yang berada di antara matahari dan juga bumi. Ada 3 jenis juga gerhana matahari ternyata Ananda semua. Ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, dan juga ada gerhana matahari cincin. Nah, untuk gerhana matahari total seperti apa Pak? Terjadi ketika bulan melintas di antara matahari dan bumi, kemudian menutup matahari sepenuhnya nih. Jadi matahari ini membentuk sebuah sinar ya. Sinarnya terkena ke bumi, ke bulan ya. Bulannya membentuk bayangan. Ini bayangan yang jatuh ke dalam area di satu wilayah di bumi menyebabkan sinarnya terhalangi, jadi gelap di sebagian wilayah di bumi itu gelap gitu ya. Tapi ini tidak berlangsung lama ya, hanya sebagian saja. Kalau misalnya berlangsung lama bagaimana Pak? Oh, tentu hal ini dapat berdampak buruk terhadap kehidupan yang ada di bumi. Kalau misalnya Ananda pernah melihat atau di perkarangan rumahnya nih ada tumbuhan yang sudah lama ataupun berhari-hari tidak terkena sinar cahaya matahari, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Apa yang terjadi? Iya, bagus sekali Andi. Betul, jadi tumbuhannya layu, lama-kelamaan semakin menunduk dan akhirnya mati. Itulah pentingnya cahaya matahari bagi tanaman. Bukan hanya tanaman ya, bagi kita juga amat berperan penting. Nah, selanjutnya adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian ini terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi matahari, bulan, dan bumi tidak sejajar sempurna nih, seperti gambar yang ditunjukkan gini ya. Tidak berjajar sempurna. Jadi bayangannya hanya nih bayangan di sini saja, sebagian saja terlewat gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah gerhana matahari cincin. Jadi kapan gerhana matahari cincin terjadi Pak? Terjadi ketika bulan lewat di antara matahari dan bumi, tetapi ia berada pada titik terjauhnya dari bumi. Jadi nanti kalau misalnya Ananda searching di internet boleh ya, habis pembelajaran ini silahkan untuk menambah pemahaman Ananda silahkan belajar kembali ya, kemudian mengulangi pembelajarannya di rumah, mencari informasi yang lebih mendetail seperti itu ya. Mungkin Bapak hanya menyampaikan hanya sebagian saja di grup
Zoom meeting ini karena terkendala oleh satu hal dan lainnya. Jadi nanti terbentuk seperti cincin Ananda semua. Kalau cincin itu kan tengahnya bolong ya, hanya lingkarannya saja yang terlihat. Nah, seperti itu pula lah gerhana matahari cincin. Jadi cahaya mataharinya itu mengelilingi bulan, tidak sepenuhnya tertutupi oleh bulan cahayanya. Jadi sebentuk seperti cincin Ananda semua. Nantilah silakan Ananda cari ya. Oke, Ananda semua, sekian pemaparan materi dari Bapak. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Aktifkan kameranya dan juga sebutkan namanya. Jangan lupa raise hand ya. Kalau misalnya tidak bisa, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti akan Bapak coba jawab semampu Bapak. Baik, ada yang ingin bertanya Ananda semua? Oke, dari Dono bertanya, Pak, perbedaannya bagaimana ya Pak, singkatnya antara gerhana matahari dan gerhana bulan? Oke, singkatnya begini Dono. Kalau misalnya gerhana bulan itu terjadi ketika matahari, bumi dan juga bulan dalam keadaan sejajar. Akan tetapi gerhana bulan terjadi pada saat bumi berada di tengah-tengah. Jadi ya, kalau misal nih Bapak contohin ya tadi di slide. Nah, bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan juga bulan begitu. Nah, kalau gerhana bulan seperti apa Pak? Kalau gerhana bulan itu seperti ini. Oke, maaf tadi Bapak agak keliru. Ini gerhana bulan jadi Dono. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan juga bulan. Sedangkan gerhana matahari sebaliknya. Gerhana matahari itu terjadi ketika bulan nih berada di antara matahari dan juga bumi. Oke, seperti itu singkatnya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ada? Baik, semoga Ananda semua paham ya terkait dengan materi kita pada pertemuan kali ini di Zoom meeting. Mungkin di sini akan Bapak bentuk kelompok yang isinya 4 atau 5 orang dalam satu kelompok, di mana nanti setiap kelompok itu akan mendiskusikan LKPD ataupun pertanyaan yang akan Bapak berikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman Ananda semua terkait materi kita pada hari ini. Oke, nanti minta tolong kepada ketua kelas untuk membagikan kelompoknya saja, atau Bapak saja yang membagikan. Oke, Bapak saja yang membagikan. Oke, baik. Nanti akan Bapak kirimkan ya anggota-anggota kelompoknya. Kita nanti ada 4 kelompok, di mana satu kelompoknya itu berisi 4 sampai 5 orang. Jadi nanti ada yang 4 orang, ada yang 5 orang, begitu ya. Nanti silahkan berdiskusi. Kita diskusinya lewat online saja ya. Mohon maaf Bapak karena hari ini berhalangan hadir. Silahkan nanti anggota kelompoknya atau perwakilannya, japri Bapak nanti akan Bapak kirimkan soal ataupun bentuk diskusinya untuk didiskusikan oleh Ananda di dalam kelompoknya masing-masing. Seperti itu. Nanti untuk hasil daripada diskusi ataupun kelompoknya kita akan presentasikan di pertemuan minggu depan. Jadi pertemuan minggu depan kita belum memasuki materi yang baru. Kita akan mengulang kembali materi kita pada hari ini, itu mengenai gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun yang nanti mempresentasikan itu bukan Bapak ya,
tetapi Ananda semua dalam kelompoknya masing-masing. Oke, sebagai evaluasi nanti akan Bapak kirimkan Google Formulir ya, yang isinya itu beberapa soal. Tidak terlalu sulit, tidak akan menyulitkan sekali. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak anggap Ananda dapat memahami materi pada pertemuan kali ini ya. Kalau tidak ada ditanyakan lagi dan sudah mengerti, silahkan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti akan Bapak kirimkan soal diskusinya. Minggu depan kita akan presentasi ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf sekali lagi Ananda tidak dapat bertemu secara tatap muka, hanya bisa dapat bertemu secara online melalui Zoom ini. Bapak akhiri, jika tidak ada, kita ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu saja. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih kepada Ananda semua yang telah bergabung dalam Zoom ini. Silahkan diulangi kembali materi tadi. Kita sama-sama tutup pembelajaran pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.